Ini adalah salah satu contoh puzzle kehidupan menurut versi Talk Whitney. Pilihlah role model yang kalian suka, mulailah dari mana yang kalian inginkan, dan berusahalah jika ingin sama. Tapi aku yakin hasilnya tidak akan bisa persis sama. Atau kamu tentukan puzzle kehidupanmu sendiri, sesuai maunya kamu, agar kamu bisa lebih menikmati prosesnya, menuju kebahagiaanmu sendiri. Aku, kamu, dan kita sedang sama-sama belajar menjalani hidup ini. Maka bersabarlah dan selalu percaya pada kebesaran Allah. Berbaik sangkalah pada Allah dalam keadaan apapun juga. Tidak ada yang bisa sayang pada kita selain Allah lah sebagai pencipta diri kita. Setiap ada masalah, layakkan diri kita untuk bisa ditolong oleh Allah. Karena bagi Allah, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah hari ini saya bertamu ke rumah Ibu Hegi, ke rumah Bapak Dudi, dan insya Allah di hari raya Idul Adha ini ya, kalau minal minkum. Alhamdulillah. Iya, dan alhamdulillah hari ini kita sudah berada tepat di ruang tamunya Ibu Heki yang Masya Allah begitu luar biasa ya Bu ya. Hari ini kita bisa bertamu di ruangan yang begitu cozy, begitu hangat, begitu mau kita masuk langsung serasa di mana gitu ya Bu. Di Wise. Dan ini adalah nikmat dari yang dirasakan Bu Heki ya, para sahabat YouTube. Jadi sejarah rumah ini tuh ada ya Bu ya. Kenapa sampai jadi Bu Heki itu sebelumnya tinggal di belahan Ruwais 3 gitu ya, dan itu baru menempati rumah ini berapa lama Ibu? 1 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun Dua ya, tahun. masalah ya. 2018 November. September. September. Iya, jadi kan setiap rumah itu memberikan sebuah ciri khas tentang kepribadian yang punya rumah, gitu kan. Nah ini konsepnya apa, bisa diceritakan gimana Bu? Konsep rumah ini sendiri. Iya. Kalau konsep sendiri sih sebenarnya nggak ada. Kita dapat rumah ini, dapat bangunan ini udah seperti ini, udah ubinnya sudah kayu gitu, terus kebetulan juga pakai wallpaper gitu ya. Iya. Itu memang subhanallah sih ya, sesuatu yang rezeki yang nggak terduga juga sih. Iya, Sebenarnya ya, Iya, di luar standar ya, di luar standar perumahan di sini. Iya. Gitu. Kalau hikmahnya sih dapat rumah ini, masya Allah gitu. Saya tuh berpikir ya, kalau itu salah satu tanda bukti kebesaran Allah sih ini. Dalam artian di surat Al-Kahf kan ada ya, ayat 18 bahwa tidaklah setiap perkataan manusia itu melainkan ada malaikat yang mencatatnya. Dalam artian ternyata bukan sekedar doa kita yang serius gitu kita minta ke Allah itu bisa dikabulin, tapi melainkan yang sekedar celetuk kita aja, keinginan kita gitu, terkadang Allah juga kabulin. Masya Allah gitu, dijabah gitu. Jadi waktu itu sebenarnya sih awal kenapa minta sama suami pindah ke rumah ini, alasan yang paling mendasar itu karena Ali kan sudah mulai menjelang balik waktu itu. Memang dia belum balik sih, cuma sudah menjelang balik. Terus saya berpikir kalau kadang-kadang kan Ali lagi libur sekolah, terus ayahnya kerja terlalu jauh dari rumah untuk jalan kaki. Kalau musim panas kan kita tahu sendiri sampai 50, 54 gitu ya. Betul. Pernah sampai 54 itu di tahun berapa gitu. Nah saya berpikir, ya Allah kalau dekat gitu enak ya gitu. Ya, jadi namanya seorang ibu kadang kita tahu ini harus dilatih, tapi ada rasa nggak tega nih jalan segitu jauh, apalagi Ramadan gitu. Jadi saya berdoa sama Allah, ya Allah mudah-mudahan kasih dong rumah gitu, yang dekat sama masjid gitu. Emang tambahan dari 1 kamar juga jangan lupa. Iya, tambah 1 kamar. Tapi kalau tambahan 1 kamar itu sebenarnya itu bonus juga sih kalau menurut saya. Karena suami saya itu selalu ngajarin gini, dia bukan tipe suami yang pelit.
Tapi dia tuh selalu ngajarin saya gini, kalau mau apa aja boleh, asal kamu siapin dulu jawabannya ke Allah. Gitu. Kalau saya jalan-jalan nih, tapi itu termasuk itu juga ke anak-anak juga begitu. Kayak Ali juga waktu itu mungkin nanti bisa dikoreksi ke Ali kayak, Bu, aku boleh beli ini nggak? Ali udah siap belum? Ih, nggak usah ya Bu, nanti bingung kalau ditanya jawabannya apa ya Bu, gitu. Kesemuanya Ali, Naila, Sofura. Nah itu hal dasar yang diajarin sama suami saya. Dan ketika saya bilang, Abi pindah rumah dong, Ali kan udah mulai besar gitu kan. Anak-anak pengen punya kamar sendiri, kata suami, udah punya jawabannya belum ke Allah? Jangan sekedar cuma minta tambahan kamar. Saya berpikir, iya ya, benar juga. Oh, Abi udah punya jawabannya. Abi nanti ngajuin rumah ya. Apa? Pengen yang deket masjid. Ali udah semakin besar, kayak seperti itu. So akhirnya ya udah Bismillah, mudah-mudahan ntar Abi ajuin. Terus tahun 2018 kita kebetulan jalan-jalan ke Eropa gitu ya. Pada saat kita waktu itu di Eropa mengunjungi beberapa negara. Selama di Eropa itu kita lebih sering di apartemen ya, Bi ya, nyewanya daripada di hotel. Ya, betul. Nah di setiap apartemennya itu ubinnya tuh selalu kayu gitu. Terus saya bilang, bagus banget ya Bi, pengen Bi punya rumah kayak gini. Nanti di Indonesia bikin ya Bi, gitu. Iya insya Allah, doa aja sama Allah gitu. Mintanya sama Allah, mudah-mudahan kamu bisa ngerasain katanya gitu. Jadi nggak minta sama Abi ya sebenarnya. Iya. Saya bilang yang di Indonesia, saya bilang begitu. Terus ada celutukan seperti itu aja gini, ya Allah enak banget ya kalau punya rumah kayak gini, bagus sih gitu. Pengen kayak ada rasa kayak gitu. Tiba-tiba pulang dari Eropa seminggu kemudian ya Bi, seminggu kemudian dapat kunci rumah ini. Cuma bilang gini sih waktu itu orang kantor, ini dilihat dulu rumahnya, kalau suka ambil, kalau enggak kembaliin kuncinya, nanti saya kasih gedung yang lain. Pas kita masuk rumah ini, suka banget. Subhanallah, suami yang ingat, suami bilang, Bu, subhanallah, lihat tuh, doa keinginan kamu udah dijawab tuh sama Allah. Iya ya Allah, belum berdoa serius, subhanallah gitu ya. Betapa jadi saya tuh jadi semakin gini, iya ya benar ya, manusia itu emang kalau ngomong nggak boleh sembarangan. Iya, betul. Harus hati-hati, semuanya dicatat dan bahkan bisa jadi itu sebuah doa gitu. Dan dibalik rasa senang menerima tempat ini pasti ada rasa malu juga ya. Oh iya pastinya. Malu sama Allah ternyata kalau gitu aja tuh, Masya Allah ya, baik banget ya Allah. Baiknya ya Allah gitu, jadi kayak malu banget gitu dibandingin sama amalan kita. Kayak gini gitu contohnya. Jadi berpikir satu tentu saja bersyukur pada Allah, ya Allah langsung diijabah nih. Terima kasih ya Allah. Tapi satu sisi berpikir juga, apa ini jangan-jangan nikmat yang langsung dibayar oleh Allah langsung di dunia ini. Jadi kita istighfar juga di saat yang bersamaan. Ya, insya Allah mudah-mudahan banyak manfaat di rumah ini. Amin. Ada sejarah baru di rumah ini. Tapi kita emang kita selalu bikin komitmen sih. Maksudnya kayak saya selalu nekanin ke anak-anak, ingat loh, Allah nambah nikmat kita, berarti kita targetnya harus ditambah nih gitu. Jadi ada review terus. Betul. Alhamdulillah. Karena sebagai manusia itu yang paling sulit adalah introspeksi diri. Untuk setiap kejadian yang Allah titipkan, baik itu dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan susah gitu. Iya, cocok. Kalau lagi bahagia kadang lupa ya sama Allah tuh. Doanya juga kurang gitu. Padahal justru ketika kita ditambahkan nikmat di situ tuh, supaya kita tuh lebih banyak bersyukur gitu kan. Oh iya, satu lagi saya bilang ke anak-anak gini, dari dulu sih ya, dari saya nonton rumah ini, pokoknya gini, ini kita nggak tahu rahmat atau musibah. Pokoknya patokannya, kalau ini mendatangkan kedekatan kita ya, membuat kita jadi lebih dekat sama Allah, berarti itu adalah rahmat. Kalau kalau semakin jauh nih, rumah besar gini, kamar sendiri-sendiri, tapi masing-masing semua ibadah tambah-tambah, berarti itu musibah. Tapi alhamdulillah sekarang Ali walaupun saya lagi kerja, dia tetap ke masjid. Poin yang paling utama ya sudah tercapai. Betul, salah satu niatnya udah tersampaikan, alhamdulillah. Dan alhamdulillah sebagai seorang anak, kalau saya menjadi Ali pun akan merasakan betapa nikmatnya punya orang tua yang sebegitu perhatiannya tentang dunia dan akhiratnya gitu kan. Itu udah paket yang luar biasa ya, doa dari seorang ibu, dari seorang
bapak juga gitu kan. Jadi alhamdulillah kalau misalnya di posisi sebagai seorang anak, insya Allah itu adalah suatu nilai bagus sekali yang harus tidak bisa dibalas dengan kata-kata juga ya. Tapi insya Allah nanti kalau misalnya di kemudian hari kita punya generasi yang selalu diperhatikan oleh orang tuanya, insya Allah generasi itu adalah generasi yang akan melahirkan nilai-nilai baik dari sisi orang tuanya ya. Amin. Insya Allah. Ingin tahu cerita tentang Ibu Heki dan keluarga lebih lanjut lagi? Saksikan terus ya YouTube channel aku ini.